الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian awal dari penjelasan tentang kitab tauhid ini atau tentang syahadat itu ada penjelasan kaitannya dengan haqqullah 'alal ibad dan haqqul ibadi 'alallahi. Itu sumbernya adalah hadis. Apa maksudnya? Ada hak Allah yang merupakan kewajiban manusia dan ada hak manusia yang merupakan kewajibannya Allah. Kalau haknya Allah itu kewajibannya manusia, yang mewajibkan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibalik, kalau haknya manusia adalah kewajibannya Allah. Siapa yang mewajibkan Allah? Allah sendiri terhadap zatnya. Itu kita bisa pahami dari pertanyaan Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Jadi sahabat Mu'ad yang setiap hari bersama Nabi, sekali tempo ditanya dalam satu perjalanan, Mu'ad, kamu tahu tak haknya Allah itu apa? Yang wajib dipenuhi oleh manusia hambanya. Dan apa haknya manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah? Sahabat Mu'ad ditanya seperti itu, dikembalikan kepada Nabi dengan bahasa Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, tak selipkan. Di situ ada ilmu. Mengapa sahabat Mu'ad yang setiap hari ketemu Nabi ditanya tentang haqqullah 'alal ibad dan haqqul ibadi 'alallah, kok dikembalikan ke Nabi? Jawabannya, yang ditanyakan oleh Rasulullah ini kaitannya dengan masalah akidah dan ibadah. Maka sahabat yang setiap hari bersama Nabi, tidak satu pun yang berani mendahului lesannya Nabi. Maka dikembalikan Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu kalau kita ambil pelajaran. Maka orang yang hidup zaman kapan saja, termasuk yang sekarang ini 2025, kalau itu akidah dan ibadah, kembalikan kepada yang diajarkan oleh Nabi. Sahabat saja nggak berani mendahului dengan pakai bahasa yang berbeda. Itu orang tidak boleh mengatakan begini, akidah begini, ibadah begini, zaman Nabi tidak ada, tapi tidak apa-apa. Nah, itu tidak boleh. Ya, nah begitu. Nah, yang dibahas apa kok saya mengungkapkan tentang hak Allah 'alal ibad? Hak Allah itu adalah hak untuk diibadahi. Sehingga manusia yang sudah beriman kepada Allah tidak boleh mensyirikkan Allah dalam berbagai bentuknya, dengan berbagai variasinya. Apakah Rasulullah punya ketegasan? Oh pasti. Karena deretan para nabi dan para rasul sejak Nabi Nabi Nuh alaihissalam, karena sebelum Nabi Nuh itu orang tidak mengerti tentang syirik, semuanya bertauhid saja. Tapi begitu zaman Nabi Nuh, nah,
bulan yang lalu sudah dibahas, bukan bulan lalu, hari Sabtu kelima. Ini kan nanti Sabtu kelima mau dihapus ya. Jadi mereka tidak mengerti tentang syirik. Tapi di era Nabi Nuh muncul orang-orang yang soleh, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, sudah dibahas. Lalu dihulukan, dilebih-lebihkan, ya, dalam bentuk apa? Ketika mereka meninggal, kemudian dibuat patung-patung, dibesar-besarkan. Kalau saya baca ayatnya, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la ya'uqa wa ya'uqa wa nasra. Ini respon dari umatnya Nabi Nuh ketika diajak menyembah Allah. Dia menjawab, jangan lupakan Tuhanmu, jangan pula lupakan siapa Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Di dalam tafsir maknanya apa itu? Hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Itu semuanya adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim, setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan. Apa bisikannya setan? Anin sabu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansoban. Buat patung-patungnya, besar-besarkan. Ini Wad, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, ini Nasr. Fafa'alu walam tubat. Saat itu kemudian dikerjakan bisikan-bisikan setan itu, lalu tidak disembah saat itu. Mengapa? Karena baru. Tapi lama-lama kok bisa disembah? Ada dua faktor. Pertama, hatta idza halaka ulaika aitalal amad, jarak waktunya sudah cukup lama, ratusan bahkan ribuan tahun. Sejak nama orang-orang soleh kaumnya Nabi Nuh namanya Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'uq, Nasr itu sampai pada sekian ratus sekian ribu tahun, itu faktor yang utama. Pertama, yang kedua adalah wanusial ilmu yang berkaitan dengan akidah tidak dipelajari lagi. Ubidat, lama-lama bisa disembah. Maka kata Fauzan Al-Fauzan, seorang ulama besar Arab Saudi, mengatakan apa? Al-jahlu bil aqidati sahihah bisababil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh, tidak ngerti akidah yang benar, keyakinan tentang Allah yang benar. Sebabnya apa? Tidak mau belajar. Yang kedua, ada orang alim tidak mau mengajar. Lah kalau umat dan masyarakat tidak mau belajar, atau ada orang alim tidak mau mengajar, itu kata bahasa Jawa sama dengan tumbuh oleh, ya. Maka Departemen Agama Republik Indonesia menulis dalam keterangannya siapa Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'uq, Nasr tadi. Di situ ditulis dalam bahasa Indonesia, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah berhala-berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Jadi orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Itu bukan karangan manusia. Coba lihat di semua tafsir. Tapi siapa yang ngomong gitu di masyarakat? Ya, harus diingatkan umat dan masyarakat itu. Maka di sini yang dibahas adalah zaman eranya Nabi kita Muhammad SAW sangat tegas sekali menolak berbagai bentuk macam apa? Kesyirikan. Wabil khusus di sini judulnya adalah at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin saleh fa kaifa idza abadahu. Sikap keras Rasulullah, mudah-mudahan tidak salah paham Pak ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Sikap keras Rasulullah SAW terhadap apa? Orang yang beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi itu dilakukan di dekat kuburannya orang yang dianggap soleh. Saya ulangi, al-ghalid atau at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadahu. Ya, sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah Pak, berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah.
tapi dilakukan di dekat kuburannya orang yang dianggap apa? Soleh. Fakaifa idza abadahu. Bagaimana kalau itu dibiarkan lama-lama orang itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah siapa? Saya ulangi, bagaimana kalau itu dibiarkan lama-lama orang lupa tidak menyembah Allah, tapi menyembah siapa? Orang soleh yang ada di mana? Di kuburan. Ini bukan mengolok-olok, enggak. Panjenengan dan saya itu diingatkan oleh Nabi. Nah di situ loh perlunya orang buka-buka berbagai macam variasi berkaitan dengan kesirikan itu supaya orang punya pemahaman yang utuh. Nah, bab 20 Mas Agus yang kita bahas bab 20 ya. Ini kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang istrinya, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah kanisatan ra'adha bi ardil khabasati wa ma fiha minas suwari. Ya, faqala. Nah ini tidak boleh orang ngarang gini itu kalau tidak Nabi itu. Satu ketika Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh istrinya namanya Ummu Salamah. Apa pertanyaannya? Tentang kanisatan ra'adha bi ardil habasah wa ma fiha minas suwar. Itu ketika hijrah ke Habasah di Ethiopia sana, itu ada gereja-gereja yang di dalamnya itu ada patung-patungnya, ada rupaka-rupakanya. Nah, ketika Ummu Salamah sudah jadi istrinya Rasulullah, tidak hijrah ke Habasah tapi hijrahnya ke Yathrib. Yathrib itu mana, Pak? Madinah. Di Quran diterangkan, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'un. Ya ahla Yathrib. Ada yang mengatakan Yathrib ini menyimpang sedikit, itu adalah asal usul dari keturunan Nabi Nuh, nama orang Yathrib. Wallahu a'lam ya. Nah, ketika Nabi tadi ditanya oleh Ummu Salamah pengalamannya ketika hijrah ke Habasah tadi, kok ada kanisah, gereja-gereja yang di dalamnya ada patung-patungnya? Apa jawabannya Nabi? Ulaika, kata Nabi, idza mata fihim rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Coba jenengan kritisi ini. Ya, bukan menolak hadis, tapi ikut berpikir. Ya. Apa kata Nabi? Ulaika idza mata fihim rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu Ummu Salamah, tradisinya orang-orang itu bukan kita. Ketika ada orang soleh meninggal, dibangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Tak tanya dengan itu maksudnya apakah A memfungsikan kuburan sebagaimana fungsinya masjid, ataukah B membangun di atas kuburan masjid yang permanen seperti ini? A atau B? Kalau belum jelas tak ulangi lagi, tapi ini nanti pengulangan yang terakhir. Jadi Nabi kita, nabinya panjenengan itu ditanya oleh istrinya, Nabi ketika kita ke sana loh, ke Habasah, kok ada gereja-gereja yang di dalamnya ada patung-patungnya, itu apa? Nah, ini keterangannya Nabi. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam catatan kitab ini Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 133, Imam Muslim menulis dalam hadis 529. Dawuhnya Nabi tadi, ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu kalau ada orang meninggal, orang soleh yang meninggal atau hamba Allah yang meninggal soleh, dibangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Nah, yang saya tanyakan tadi itu, apakah A ini ada kuburannya orang soleh, lalu kuburan itu difungsikan sebagaimana masjid, ataukah B dibangun masjid yang permanen kayak begini? A atau B? Terserah sampean.
Kalau yang B ini sudah jelas, jumhur ulama tidak membolehkan. Orang wafat siapapun tempatnya di kuburan. Ya, kecuali Nabi. Nanti ada bahasan berikutnya itu. Ya. Dalam uraian dalam kitab ini adalah memfungsikan fungsinya kuburan sebagaimana fungsinya masjid. Sekarang saya tanya, masjid dipakai apa? Boleh nggak dipakai sholat? Boleh. Dipakai ngaji? Boleh. Dipakai taklim begini boleh. Orang datang ke masjid sholat 2 rakaat lalu duduk diam berpikir atau berzikir, boleh nggak? Namanya itikaf. Kalau itu fungsinya masjid untuk begitu, maka janganlah melakukan begitu di mana? Kuburan. Saya sampai, ya mohon maaf ya, mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita semuanya Pak ya. Ini loh hadisnya. Siapa yang membolehkan kuburan tempat ibadah? Nabi melarang. Banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Lalu dibangun rupa-rupa patung-patungnya di situ. Terakhir kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi indallah. Apa namanya? Ummu Salamah, itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ya sudah, manut saja sama Nabi. Karena orang yang sudah bersyahadat tentang Rasul itu ada 5 poin maknanya. Ini hampir setiap ngaji saya sebutkan. Panjenengan dan saya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu maknanya al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad ini utusannya Allah. 2, nusaddiquhu fi ma akhbara. Membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi, cerita begini dan sebagainya. Kalau sudah syahadat tentang Rasulullah, nusaddiquhu, membenarkan. 3, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Karena ini panutan. Yang keempat, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Ini loh Pak, yang kadang-kadang manusia itu rewel. Sampai emosi saya itu. Apa yang kelima? Wa na'budullaha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Nah kalau tidak disyariatkan, ya jangan. Itu loh maksudnya. Dengan bahasa lain, la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi itu fungsinya mengajarkan yang prinsip 2. Pertama adalah tashihul aqidah, meluruskan keyakinannya orang tentang siapa Allah, apa benda, apa barang, bagaimana hubungannya. Tashihul aqidah. Yang kedua adalah tashihus sillah bainal abdi wa rabbih. Ya, tashihus sillah bainal abdi wa rabbih, yaitu meluruskan cara beribadahnya manusia kepada Allah. Nggak boleh membuat sendiri-sendiri, kecuali yang diajarkan oleh siapa? Nabi. La ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah maka yang saya sebutkan tadi, kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi indallah. Itu sejelek-jelek manusia di hadapan Allah. Jadi saya ulangi, at-taghlib fi man abadallah, sikap keras Rasulullah kepada orang yang beribadah kepada Allah, inda qabri rajulin saleh, di dekat kuburannya orang yang dianggap saleh. Fakaifa idza abadahu, bagaimana kalau lama-lama orang saleh itu disembah? Saya tanya panjenengan, salat di Masjid Al-Badar dengan salat di Masjid Ngampel, pahalanya banyak mana? Sama. Ya. Orang berdoa di Masjid Al-Badar atau di Masjid Al-Falah atau di Masjid Akbar dengan berdoa di dekat makamnya Sunan Ampel, pahalanya banyak mana?
Nanti ada pertanyaan begini, insya Allah bulan depan. Jawabannya maksudnya. Pertanyaannya sekarang, apakah berdoa di dekat makamnya Rasulullah itu tempat yang afdol? Silakan dijawab. Tapi jangan sekarang. Ya. Karena berikutnya membahas apa? Himayatun Nabi janabat tauhid wa saddahu kulla tariqin yusilu ila asyirk. Ya. Upaya Nabi dalam memelihara tauhid dan membendung setiap jalan yang menuju kepada syirik. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah akidah, keyakinan kita. Nabi menyebutkan orang yang demikian tadi, yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dalam bahasa lain memfungsikan fungsinya memfungsikan fungsinya apa tadi? Kuburan, sebagaimana fungsinya masjid. Nanti pikiran ini nyambung dengan larangan. Larangan apa? Tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan. Saya ulangi, tidak boleh menjadikan rumah seperti la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kurang jelas apa dawuhnya Nabi itu? Ya, tinggal orang mau jiwa besar mengikuti apa tidak. Ya, nah begitu. Nah, jadi yang dimaksudkan ulaika idza mata fihim rajulun saleh itu ketika ada orang mati, orang soleh, lalu mereka bangun di atas kuburannya tempat ibadah, itu menjadikan kuburan sebagai apa? Difungsikan sebagaimana fungsinya apa? Masjid. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Di sini ditulis. Pikiran begini ini apakah melarang orang ziarah kubur? Iya apa tidak? Tidak. Tidak ada larangan. Salah itu, tidak tahu kok di mana-mana di YouTube itu ada orang mengatakan ini ngaji begitu itu melarang ziarah kubur. Tidak ada. Di mana? Siapa? Kiai siapa yang melarang ziarah kubur? Ustadz mana? Tidak ada. Tapi karena orang datang ziarah kubur itu adalah orang yang melakukan sunnah. Nah kalau melakukan sunnah, apa yang dilakukan di kuburan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh menurut persepsinya sendiri. Nah di situ, dengan datang ke kuburan jalan ini mengikuti sunnahnya Nabi. Kuntu nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu tak larang ziarah kubur, tapi sekarang nggak apa-apa ziarah. Gimana caranya? Ya ikut Nabi, wong itu sunnah. Wong. Nah di situ. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Ini yang penting semuanya harus bisa menjawab. Pakai bahasa Indonesia dulu. Apakah ziarah kubur itu maksudnya A. memberi manfaat kepada ahli kubur, ataukah B. mengambil manfaat dari orang yang dimakamkan di situ? A atau B? Ini semuanya harus bisa jawab itu. Saya dengarkan tadi ada yang tidak jawab gitu. A apa B? Apa bedanya? Faziyaratul lati yuqsadu minha al-intifa'u bil amwat fahadhihi hiya ziyaratun bid'iyah. Adapun ziarah kubur, apa namanya? Faziyaratul lati yuqsadu biha al-intifa'u bil amwat fahadhihi ziyaratun bid'iyah. Adapun ziarah kubur, nah ini kebalik dari apa yang saya sebutkan tadi. Dimaksudkan itu untuk mengambil manfaat. Mengambil manfaat. Saya ulangi, yang A tadi memberi manfaat pakai bahasa Indonesia, yang B mengambil manfaat. Yang ditulis di sini yang didahulukan mengambil manfaat. Al-intifa'u bil amwat. Tetapi yang berikutnya naf'ul amwat. Saya ulangi dari sini aja supaya nggak kacau. Saya nggak ambil di kitab. Yang pertama, naf'ul amwat, memberikan manfaat kepada orang yang wafat. Yang kedua, mengambil manfaat. Bahasa Arabnya naf'ul amwat yang A, yang B al-intifa'u bil amwat. Mengambil manfaat. Jawaban jenengan mayoritas A. Kalau yang ini ya, itu namanya ziarah syar'iyah.
Lah memberi manfaat tidak boleh menurut persepsi kita. Nang Dimas ziarah kubur apa? Saya kepingin memberi manfaat orang-orang yang mati. Caranya gimana? Ya ada di hadis caranya. Nah di situ. Loh kok begitu? Wong ini sunnah ya Pak, datang ke kuburan itu. Caranya gimana memberi manfaat? Salam dari sini sampean. Gimana salamnya? Ini nggak tahu ziarah kubur gitu ya. Assalamualaikum ya ahlal minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullaha bikumul afiyah. Jenengan dan kita ziarah kubur menyampaikan salam itu tadi sunnahnya Nabi, ini sudah memberi manfaat. Kita doakan nas'alullaha bikumul afiyah, mudah-mudahan sampean semuanya ini diberi maaf sama Allah. Jadi memberi manfaat itu menurut yang disunahkan. Lalu mendoakan mereka. Gimana doanya? Allahumma barik lana. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Jadi memberi manfaat kepada mereka itu juga menurut yang disunahkan. Saya tak bawa kesukaannya Mbak Kakung, boleh nggak? Ibu-ibu mohon maaf, di tempat yang lain saya ditanya, betul ditanya, Ustadz saya mau mantu pamitan sama mbahnya boleh? Boleh ya, saya doakan barakallahu laka wa baraka alaika, putranya panjenengan yang akan nikah. Di mana rumahnya mbahnya? Ternyata mbahnya sudah apa? Meninggal. Anak yang mau jadi manten itu dipamitkan sama mbahnya yang sudah apa? Meninggal. Ya tak guyoni pisan itu. Lah nanti kalau mbahnya jawab, kapan? Ya, ikuti Nabi saja paling aman, dan bukan paling pasti aman. Naf'ul amwat, memberi manfaat. Yang beda dari al-intifa'u bil amwat, mengambil manfaat. Waduh ini mumpung di sini. Nah, mengambil manfaat toh di areal itu. Mumpung di sini, mari kita minta kepada Allah. Itu loh maksudnya al-intifa'u bil amwat. Lebih tidak sesuai dengan syariat lagi kalau orang mengambil segenggam tanah yang ada di kuburan, karena orang yang dimakamkan di situ adalah yang hafid, hafal Quran, hafid hadis. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, yang mirip-mirip begitu ada enggak kira-kira? Ada. Orangnya ikut ngaji? Makanya jangan membiarkan diri kita tidak mengerti agamanya. Dalam kitab yang lain Pak, semampu-mampunya panjangan itu orang Islam dipesan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Coba ketahuilah wahai saudaraku umat Islam, semoga Anda diberi rahmat sama Allah, bahwa sesungguhnya wajib bagi kita itu untuk mengerti tentang 4 hal. Saya tidak terangkan semuanya ini. 1, al-ilmu, pakai ilmu dulu Mas. Ini orang Islam udah pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ada kewajiban panjenengan dan saya itu untuk mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, mengerti semuanya harus pakai dilalah, dalil. Ini dalilnya. Sikap kita kepada kuburan. Saya tambahi 1 poin sebelum dilanjut. Ya, ada orang tanya di Surabaya ini, tapi tidak saya sebutkan masjid mana itu, tapi bukan sini. Ustaz, itu katanya di kuburan itu disuruh menyampaikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu saya tanya, itu siapa yang diberi salam? Itu sudah orang mati, tulang belulang semuanya kok, bahkan sudah protol semuanya kok disalami. Jawabannya,
Eh? Yang diberi salam siapa? Ya saya jawab orang yang ada di kuburan itu. Orang mati semuanya Ustaz. Itu jenengan tidak boleh pakai akal. Pakai apa Pak? Iman. Rasulullah bilang gitu ya sudah. Nanti kalau jenengan gugat, itu bisa menggugurkan keimanan kita kepada Nabi. Eksistensinya Nabi sebagai Nabi dan Rasulnya Allah. Mereka mendengar atau tidak, ini sudah bukan urusan saya. Saya beri contoh orangnya. Pak, benar nggak jenengan itu disuruh baca sholawat? Karena ada perintahnya di Quran juga ada, hadis juga ada. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Baca sholawat kepada saya, kata Nabi. Bacaan sholawatmu itu sampai kepada saya di mana saja kamu berada. Di Menanggal. Ini Menanggal Pak ya? Kerto Menanggal dan Menanggal. Kerto Menanggal. Orang baca sholawat di sini atau di rumah saya sana di sepanjang, sampai enggak kepada Nabi Pak? Sampai? Jangan kok enggak pede gitu ya. Sampai enggak Bu? Caranya sampai gimana? Caranya sampai ke sana itu loh gimana itu? Jawabannya gampang, bukan urusan kita Pak. Tapi kalau jenengan telepon pakai video call, jenengan dengan sahabat kita yang ada di Mekah sana, sampai nggak Pak? Caranya sampai gimana? Bisa dinalar menurut ilmu? Kalau ini pendekatannya pakai ilmu. Kalau ini pendekatannya pakai apa? Iman. Nah kalau mengingkari eksistensinya iman, berarti itu lupa bahwa dirinya itu manusia. Kalau manusia itu di samping akal ada hati nurani, ada iman. Nah di situ ya. Jadi saya balik ke hadis tadi, kata Rasulullah, ulaika syirarul khalqi indallah. Itu sejelek-jelek manusia di hadapan Allah. Yang seperti tadi Pak di awal tadi. Ya. Ada tambahan lain, fa ulai jama'u bainal fitnataini. Orang-orang Nasrani tadi yang membuat patung-patung tadi mengumpulkan dua fitnah. Apa? Fitnatul kubur wa fitnatul tamathil. Fitnatul kubur. Ya. Fitnah nanti bisa menyembah kepada kuburan. Yang pertama, yang kedua, fitnah larangan untuk membuat apa? Patung-patung. Nanti ada pembahasannya sendiri itu tadi ya, tentang patung-patung. Bagaimana pendapatnya kitab-kitab tauhid ini yang dinukil oleh para ulama berkaitan dengan hadis. Nah kemudian riwayat yang lain, walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yadrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza fatamma biha kashafaha. Nabi itu sakit Pak, gerah, diselimuti sama Aisyah. Itu ringkesnya terjemahan dari hadis. Begitu panas dibuka lagi sama Nabi, diselimuti lagi sama Aisyah. Begitu panas dibuka lagi sama Nabi. Di tengah-tengah itulah kemudian Rasulullah dawuh, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, semoga laknat ditimpakan Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya dijadikan tempat ibadah. Sampai di situ saya potong. Ada pertanyaan? Ya. Biasanya orang itu tanya begini, loh Ustaz, wong kuburannya Nabi saja itu di mana? Kuburannya Nabi saja di mana? Sebelum itu saya tanya, Nabi itu dimakamkan di mana? Jangan dijawab di Arab. Di mana Pak? Di kamar. Lebih dahulu mana antara makamnya Rasulullah dengan masjidnya Nabi? Kok bingung ya? Saya ulangi, kalau ada orang tanya, loh Nabi sendiri itu kuburannya di masjid. Dari situ kemudian ada uraian. Tak tanya tadi, Nabi itu dimakamkan di masjid apa dimakamkan di rumah? Di rumah. Jarak antara rumahnya Rasulullah sama masjid itu berapa meter?
Tidak pernah ngitung. 25 meter. Yang sekarang, ya bukan sekarang, sampai mulai zaman Nabi sampai sekarang apa? Disebut apa? Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah saya sama mimbar ini adalah taman surga. Sekarang masuk ke sana pakai aplikasi, daftar. Dan menurut informasi entah betul entah tidak, wallahu alam, itu semacam sudah ada yang di booking. Jadi kalau sudah di situ, katakanlah hari ini kotanya 1000 yang masuk di situ, itu sudah diborong orang, tak ambil 1000, lalu tak jual. Wallahu alam, ya. Ceritanya di luar pengajian aja, tidak di sini. Nah, di situ. Jadi jawabannya adalah Nabi itu, Mas, tidak dimakamkan di masjid, tapi dimakamkan di mana? Di rumah. Ada kitab lagi Pak yang berkaitan dengan itu. Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Kitabnya setebal ini. Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamuha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Apa maksudnya? Di dalam kitab ini diuraikan, ini dulu tanahnya siapa, berapa meter, dibeli Nabi dari mana, duitnya dari mana, dan terus berkembang, dipakai apa oleh Nabi. Tanah kan tidak bisa mengembang toh, pancet. Lalu yang gundul-gundul itu dikembangkan, tanah-tanah yang kosong-kosong dikembangkan. Tapi saat itu dibeli Nabi dari mana? Ternyata ada sebagian yang dibeli oleh Nabi itu dipakai rumahnya Nabi. Cuma saya tidak ngerti itu sudah disertifikatkan apa enggak itu. Sekarang itu sembarang bisa disertifikatkan. Betul Pak ya? Sampai di situ aja. Ya. Jadi saya ulangi, Nabi itu dimakamkan di rumah, tidak di masjid. Yang kedua, lebih dahulu masjid daripada makamnya Nabi. Tapi yang dimaksudkan di sini, ada kuburan difungsikan sebagaimana apa? Masjid. Jadi kuburannya ada dulu. Beda. Bedanya di situ. Jadi Nabi tidak dimakamkan di masjid, tapi di rumah. 86 tahun setelah Rasulullah wafat, ada perluasan Masjid Nabawi. Dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamuha, kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Itu 86 tahun setelah Rasulullah wafat ada perluasan Masjid Nabawi. Para ulama itu menolak memasukkan areal rumahnya Rasulullah ke dalam masjid. Itu diurai di kitab itu. Tapi di mana-mana namanya penguasa, bukan penguasa Arab Saudi yang sekarang ya. Itu dengan para ulama, kira-kira menang mana antara penguasa dengan ulama? Ya menang penguasa. Ulama yang menentang itu bisa penggal itu, bisa dipersekusi itu, ya. Dan itu sudah hukum mulai zaman dulu sampai sekarang. Karena kepentingan penguasa dengan kepentingan ulama beda. Kepentingan penguasa adalah melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Kepentingan ulama mendakwahkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tabrakan nggak kira-kira Pak? Tabrakan. Cuma saya nggak ngerti sampai 2025 nggak kira-kira begitu itu. Cari sendiri. Masya Allah ya. Jadi maka Rasulullah tadi dawuh laknatullah menjelang wafat tadi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi dijadikan apa? Masjid. Difungsikan sebagaimana fungsinya masjid. Ya, nah kalau levelnya Nabi saja tidak boleh, apalagi yang dibawa Nabi, para syekh, para wali, para ya Gus malah banyak masalah itu ya. Ada masalah. Ya wallahu alam, naudzubillah min dzalik ya. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasyiya ayyutakhadha masjidan. Andai kata Rasulullah itu tidak takut bahwa kuburannya itu akan disembah-sembah, kuburannya Nabi itu ditampakkan, kata Nabi. Makanya dimakamkan di rumah. Jangan bicara sekarang, masih di mana-mana disembunyikan kan bisa. Itu kan sekarang. Nah ini 1400 tahun yang lalu.
Arab belum ada apa-apa. Begitu dia wafat dimakamkan di situ, selesai sudah. Mengapa tidak dibaki? Ya, karena khawatir didatangi, dijadikan sebagaimana masjid, difungsikan sebagaimana fungsinya masjid. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Sedikit apa banyak? Sedikit ya. Saya biasanya memancing-mancing dengan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW itu oleh publik, oleh masyarakat, apakah disebut sebagai Habib ataukah disebut sebagai Khalil? Oh, bingung sama. Nabi kita Muhammad itu oleh masyarakat disebut-sebut sebagai Habibullah apa Khalilullah? Kalau bingung enggak usah dijawab. Saya tambahin. Sementara ini yang panjenengan dengar dari Al-Qur'an, misalkan surat An-Nisa, ya, yang disebut sebagai Khalil itu Nabi siapa? Wattakhadallahu Ibrahima Khalil. Maka Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalil. Kalau Nabi Muhammad oleh masyarakat disebut sebagai Khalil apa sebagai Habib? Ini bingung, tak kasih nasyid. Ya Nabi salamun alaika. Terusnya ya Rasul salamun alaika. Terus ya Habib. Ada yang bilang ya Khalil? Saya tidak membahas materinya ini, nanti ada penjelasan lagi tentang itu tadi. Ya. Tapi oleh masyarakat disebut siapa? Ya Habib, bukan ya Khalil. Sekarang pertanyaan, apa bedanya Habib sama Khalil? Wah, ini kalau kita tidak buka-buka kitab gak paham, Pak. Dalam bahasa kita sama-sama rasa cinta, tapi Khalil itu cintanya lebih tinggi, lebih serius dibandingkan apa? Habib. Oleh Allah kata-kata Khalil dipakai untuk mencintai nabinya yang bernama siapa? Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahima Khalil. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Khalil. Nah sekarang kalau masyarakat menyebut Nabi Muhammad sebagai Habib, ada dasarnya enggak? Di situ saya pernah ditanya oleh jamaah, Ustadz katanya kalau Nabi Muhammad itu Habib, tapi kalau Nabi Ibrahim itu Khalil. Tentang Nabi Ibrahim betul, dasarnya surat An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim Khalil. Tentang Nabi Muhammad disebut Habib itu ada dasarnya tak? Siapa itu? Justru Nabi sendiri menyebut dirinya sebagai apa? Ini tadi Pak, kayak Nabi Ibrahim, apa tadi? Khalil. Mana hadisnya? Nah, di kitab itu ada. Ya, potongan dari hadis itu Nabi mengatakan, ya, fa innallaha inni abra'u ilallah ayyakuna minkum khalil. Fa innallaha qad ittakhadani khalil kama ittakhadha Ibrahim khalil. Itu kurang jelas apa? Ya, aku berlepas diri bahwa aku tidak mempunyai seorang khalil, kekasih yang sangat setia, kata Nabi. Karena sesungguhnya Allah itu sudah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Saya ulangi, karena sesungguhnya Allah menjadikan aku, kata Nabi Muhammad, sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Berarti posisinya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim menurut hadis ini sama enggak? Sama-sama disebut sebagai apa? Khalil. Kalau Nabi Ibrahim sebagai Khalil surat An-Nisa itu tadi, kalau Nabi Muhammad sebagai Khalil disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Fa innallaha qad ittakhadani khalil kama ittakhadha Ibrahim khalil. Allah menjadikan aku sebagai Khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim. Berarti posisinya halo? Sama.
Lah kalau sekarang menyebut Nabi Muhammad sebagai Habib, itu meninggikan derajatnya Nabi Muhammad apa merendahkan? Merendahkan. Pernah nggak kita ikut rame-rame merendahkan Nabi Muhammad? Itu tadi, ya Habib salamun alaika, ya Rasul salam alaik. Mengapa tidak ya Khalil? Dari sisi penggunaan bahasa saja tidak sesuai dengan hadis. Belum lagi sisi makna. Nanti sisi makna dibahas dalam kitab Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah. Lafal itu dari mana? Apa itu salawat Nabi? Pikiran-pikiran tauhid begini ini adalah meluruskan, bukan mengolok-olok siapa-siapa. Orang tidak sependapat tidak masalah. Tapi kebenaran akidah harus tetap diapakan? Disampaikan. Ya. Walau kuntu muttakhidan, ya, walau kuntu muttakhidan min ummati khalil, andai kata saya boleh menunjuk salah seorang di antara umatku khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalil. Tentu saja saya akan menunjuk Abu Bakar sebagai apa? Khalil. Jadi variasinya bab ini tadi saya sebutkan, sikap keras Rasulullah terhadap syirik, wabil khusus adalah orang yang beribadah kepada Allah di dekat kuburannya orang yang dianggap apa? Soleh. Wallahu a'lam, ya. Jadi bab ini sampai 2 bab berikutnya mungkin masih ada kemiripan. Nanti bab berikutnya membahas mengenai hal-hal yang bersifat klinik, ya, sihir, macam-macam sihir, dukun, ya, perdukunan dan sebagainya. Kemudian tatoyur yang sudah sering saya singgung itu. Mas, misalkan, Mas, kamu katanya mau beli rumah. Mungkin Pak sudah tak lihat di situ cocok juga itu. Ya. Harganya juga bisa ditawar, akses jalannya juga enak dan tidak banjir. Tapi saya urungkan, Pak. Kenapa? Rumahnya ternyata menghadap ke utara. Lah apa? Kalau menghadap utara. Saya itu kan lahirnya Lebu Legi. Istri saya Jumat Pahing. Jenengan tak tanya, ada nggak Bu orang punya pikiran begitu? Banyak apa sedikit? Apa termasuk panjenengan? Ngaji dulu. Masya Allah, inilah variasinya Pak. Nanti 4 bab berikutnya atau 5 bab berikutnya begitu yang dibahas. Setelah itu bahas hal-hal yang bersifat spiritual, mencintai Allah, takut sama Allah, ya. Sekarang rusaknya masyarakat bangsa dan negara itu karena banyak tidak orang mencintai Allah dan Rasulnya, ya, atau banyak orang yang tidak punya rasa takut sama Allah itu. Nah, makanya jadinya kayak begini. Makanya sering saya ulangi, rusaknya tatanan masyarakat bangsa dan negara itu karena syirik. Iya, tapi bukan patung disembah-sembah. Syirik itu variasinya banyak. Nanti 31, 32, 33, 34, 35, 36 itu bahas itu. Masih lama Pak, ini khatamnya butuh waktu 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Mudah-mudahan panjenengan dan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.